Ketemu lagi. Nah, di episode ini kita masih bahas seputar misi jiwa. Iya. Ya, karena misi jiwa Karena nih kayaknya nggak cukup ya dibahas sekali. Ini Iya. juga lewat video lagi ya. bener gitu. Nah, memang paling enak tuh ngobrol-ngobrol panjang ya kalau soal misi jiwa ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kita lanjut ya. Di video sebelumnya kan kita juga bahas soal misi jiwa. Iya. Kenapa misi jiwa itu apa gitu ya. Terus apa sih untungnya kalau misalnya kita ngikutin misi jiwa. Nah, sekarang ya kita bahas apa nggak enaknya gitu ya. Apa nggak enaknya kalau misalnya kita tidak mengikuti misi jiwa gitu ya. Oke. Silakan, Bu. Ya, jadi seperti yang kita obrolin ya di video sebelumnya, bahwa ketika kita mengenali misi jiwa kita, kemudian kita hidup menanggapi panggilan misi jiwa itu, maka kita tuh bisa merasa hidup kita utuh. Iya. Ya kan, dan diri kita juga akan bertumbuh sesuai kapasitas rancangan diri kita. Jadi semua rancangan diri kita tuh kayak optimal gitu ya. Iya, nggak ada yang mubazir gitu ya. Optimal. Dan kita juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang memang itu sangat diperlukan untuk jiwa kita bertumbuh gitu. Iya. Karena kan yang kita bahas juga bahwa kita hadir itu bukan hanya untuk survive, tapi untuk evolve juga gitu, untuk bertumbuh. Nah, dengan misi jiwa itu kita akan bertumbuh di jalur yang memang jalur kita gitu loh. Sehingga itulah pelajaran hidup kita itu ada di situ gitu. Oke. Lalu bagaimana jika kita tidak mengikuti misi jiwa? Kalau kita tidak mengikuti misi jiwa, biasanya itu karena kita berjalan di jalur yang lain. Berjalan di jalur yang sebetulnya bukan milik kita. Oke, dan dampaknya adalah? Nggak sesuai dengan rancangan diri kita. Maka dampaknya seringkali banyak ya kita temukan orang-orang yang sudah tua misalnya. Di akhir hidupnya itu merasa kok hidupnya belum penuh gitu. Atau rasanya belum ngapa-ngapain gitu ya. Belum ngapa-ngapain kok, kayaknya waktu lewat begitu aja. Kalau disuruh rangkum pelajaran hidupnya pun mungkin apa ya? Gitu kan. Atau merasa yang itu ya, ada kekosongan, ada hal-hal yang sebetulnya ingin dilakukan tapi kok belum. Ada penyesalan juga mungkin. Iya. Atau itu merasa kayaknya harusnya nggak gini gitu ya. Jadi masih akan ada banyak pertanyaan, penyesalan atau perasaan-perasaan yang kayaknya menggantung gitu. Iya. Dan perasaan itu tuh mungkin perasaan itu adalah dorongan dari jiwa kita yang sebetulnya untuk memanggil kembali, kesini ayo lewatnya, gitu. Jalannya ya. Yes. Dan ada satu hal yang menarik juga teman-teman gitu ya. Ada satu kalimat bahwa pada saat kita berjalan menjalani misi jiwa kita, itu semua yang kita butuhkan itu sudah disediakan. Ya. Jadi bukan akan disediakan, tapi sudah disediakan gitu ya. Bahkan sebelum kita tahu bahwa kita membutuhkannya, semesta udah selalu nyediain sebetulnya ya. Jadi kan banyak orang yang merasa hidupnya itu anggaplah paling ekstrim sulit ya, gitu ya. Ada orang yang merasa hidupnya susah. Mereka sudah kerja keras luar biasa, tapi hasilnya merasa belum mendapatkan apa yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, bisa jadi yang mereka lakukan selama ini adalah sangat belok dari misi jiwa mereka gitu. Mereka berusaha meraih impian-impian yang sebetulnya bukan impian jiwa mereka gitu ya. Betul. Atau mereka berjalan ke tujuan yang sebetulnya bukan tujuan jiwa mereka. Bukan tujuan jiwa mereka, tapi adalah tujuan-tujuan tularan gitu. Atau kita menyebutnya sebagai impian-impian yang ditularkan dunia kepada kita. Iya, karena ngerasanya kalau kita mendapatkan impian-impian itu, kita tuh merasa sukses gitu. Merasa orang dunia akan menganggap bahwa sukses itu yang seperti itu gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tanya ke dalam jiwa kita bahwa bukan itu, impian kita tuh bukan itu gitu. Iya, betul. Impian kita ya sesuai dengan misi jiwa kita itu gitu. Nah, jatuhnya adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita pada saat menjalani yang bukan misi jiwa kita, kalau bahasa Jawa tuh kita merasa kemerungsung. Merasa sulit hidupnya. Betul. Gitu ya. Merasa sangat berusaha gitu. Iya, merasa sangat bekerja keras gitu. Karena ya tadi alat yang kita punya
itu bukan untuk menyelesaikan yang kita sedang jalankan gitu kan. Sehingga jadi nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu. Kita punya peralatannya apa, disuruh ngerjainnya apa. Iya. Pasti kita akan mikir ini gimana caranya gitu. Bener. Ya. Jadi. Tapi kalau kita punya peralatannya A untuk mengerjakan pekerjaan A, kayaknya langsung gampang kan. Terang gitu jalannya. Iya. Oh iya ini untuk ini gitu. Okay. Bener. Jadi kalau saya pribadi membayangkan misalnya teman-teman punya mesin senso yang buat nebang pohon itu. Oh iya. Ya, itu kan kalau buat nebang pohon yang gede, itu kan gampang banget. Gampang banget ya. Gitu ya. Itu nggak usah pakai tenaga ya? Iya, ya ada tenaga, cuman sangat dibantu ya. Iya. Tetap gitu ya. Ya. Namanya orang menjalankan misi jiwa, fisiknya tetap capek. Fisik itu kan terbatas ya. Secara fisik ya. Pasti tetap capek. Nah, tapi coba teman-teman bayangin teman-teman nebang pohon pakai gunting gitu. Kan kapan tumbangnya ya pohon itu gitu. Nah, seringkali kita itu berjalan menggapai impian-impian dunia gitu ya, dengan memakai peralatan kita tuh gunting gitu. Sedangkan gunting ini bisa jadi sangat berguna untuk misalnya membuat baju gitu kan. Motong kertas gitu. Ya. Ya kan? Coba kalau teman-teman membuat sebuah pola pakai senso gitu. Iya. Ya kan susah loh itu gitu ya, pola baju gunting gitu ya, gunting baju pakai susah. Bisa sih robek, tapi robek semuanya gitu ya. Ya susah. Tapi kan lebih gampang membuat pola gitu ya pakai gunting tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita akan merasa kesulitan dalam menjalani hidup. Atau bisa jadi juga kita melakukan sesuatu dan berhasil kata dunia. Kata dunia berhasil nih. Oh, kamu sukses ya, kamu berhasil ya. Tapi pada saat kita mencapai titik itu, kita merasa yang kita pernah bahas di video sebelumnya, kita merasa kosong gitu. Iya. Dan yang paling tahu itu kan ya jiwa kita sendiri kan. Iya. Jadi ini kan dua perjalanan yang berbeda ya. Yang satu merasa sangat kesulitan, yang satu mendapatkan yang menurut dunia dapatkan, dia sudah mendapatkan, tapi rasanya tetap kosong gitu. Nah, orang-orang yang menjalankan misi jiwanya itu yang pertama, dia sudah mendapatkan fasilitas atau dia sudah punya fasilitas untuk menjalankan misi jiwanya. Jadi dia pada saat menjalankannya juga senang-senang aja gitu ya. Lebih mudah, sangat mudah malah gitu. Tapi tetap ya fisiknya pasti akan tetap capek gitu ya. Nah, yang kedua adalah pada saat mereka mencapai yang katanya sukses itu, mereka juga merasa penuh gitu. Benar. Gitu ya. Itu yang menarik sebetulnya ya. Iya. Nah, yang menarik juga sebetulnya yang tadi ya, walaupun kita sudah didatangkan ya hal-hal yang jadi sarana atau jadi sumber daya untuk melakukan misi jiwa kita, seringkali kita juga masih ketularan sama dunia bahwa kalau itu tuh susah, kita tuh jadi ikut berasa susah gitu. Padahal mungkin buat orang lain itu susah, tapi buat diri orang yang udah dikasih itu sebetulnya bukan hal yang susah gitu. Iya, nah ini kejadian nyatanya seperti Rusi, teman-teman ya. Rusi itu punya pola berulang dalam hidupnya, yaitu banyak teman-temannya yang curhat. Jadi nggak tahu lah, orang yang baru kenal aja itu cerita curhat sama Rusi gitu ya. Jadi dia itu seneng aja dengerin orang gitu. Nah, suatu saat Rusi cerita ke mamanya gitu ya. Terus mamanya bilang gitu, "Si, dengerin orang itu berat tahu, susah tahu," gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang tadi Rusi sampaikan ya. Ya, gitu ya. Sebetulnya kita udah punya gitu kan, tapi karena orang lain bilang susah, kan kita jadi mikir ya apa ya susah ya gitu. Ya. Padahal tadi ya panggilan kan semua beda-beda, paketnya juga beda-beda, yang didatangkan juga beda-beda gitu. Yes. Kesiapan jiwanya itu juga berbeda-beda ya gitu. Betul. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pada saat kita menjalankan misi jiwa kita, ya kita menjalankannya secara effortless. Karena kita kita sudah punya fasilitas-fasilitas itu di dalam diri kita gitu ya. Iya, betul. Jadi dalam mencermati misi jiwa kita, cek ya apakah kita merasa mudah, merasa mengalir atau merasa susah. Nah, pada saat merasa susah pun kita perlu cek lagi gitu iya kan. Benar. Itu susahnya memang karena kitanya yang berasa struggle atau karena sebetulnya kita bisa tapi orang lain yang menulari rasa susah itu. Nah, setuju, itu juga benar. perlu dicermati gitu. Betul. Karena kita bertahun-tahun itu terjebak dari yang kedua ya. Sebetulnya kita sudah tahu apa yang kita punya, tapi tularannya itu bilang,
ih itu susah tau. Terus kalau nggak dibilangin, ih emang kamu mau jalan itu, emang ada duitnya gitu ya. Terus, itu bukannya berat gitu. Itu bukannya berat ya gitu. Tanggung jawabnya besar dan lain-lain lah ya. Gitu. Yang mungkin maksudnya baik ya, mungkin maksudnya baik, tapi balik lagi, yang paling tahu itu kan sebetulnya jiwa kita. Dan kalau kita sudah mengenal rancangan diri kita, sebetulnya kita jadi bisa tahu apa yang susah, apa yang mudah. Versi diri kita. Ya, versi diri kita. Nah, untuk itu teman-teman, buat teman-teman yang mungkin udah mulai ada panggilan-panggilan ya. Iya, kayaknya, sebetulnya pasti. Kayaknya iya nih, kayaknya gue mau ngelakuin dorongan-dorongan deh. Kayaknya gue mau ngelakuin sesuatu yang gue mau lakukan deh gitu. Entah di aspek apapun gitu ya, tapi satu sisinya masih ada tarik-tarikan gitu ya. Tapi katanya nggak gitu gitu ya. Nah, coba teman-teman klik di link deskripsi ya. Di situ nanti ada link untuk kita bisa ngobrol bareng komunitas lompatan hidup juga gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol panjang lah, karena kalau di video kan terbatas sekali gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you, bye-bye. Thank you, see you.